Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, tema yang diusung oleh PGI dan KWI pada Natal tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita flashback ke belakang sejenak. Pada tahun 2019, tema yang coba kita renungkan bersama adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dan pada tahun 2020, tema yang sewarna juga ditawarkan kepada kita. Mereka akan menamainya Immanuel. Bukan sebuah kebetulan, situasi pandemi yang kita hadapi selama ini mengajak kita bersama-sama untuk menungkik lebih dalam dan merenungkan secara khusus arti eksistensi diri kita dalam kehidupan bersama. Merenungkan tema Natal di tahun ini membawa kita pada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita dapat memiliki cinta kasih Kristus sehingga hidup kita terarah untuk menumbuhkan persaudaraan dengan semua ciptaan? Saya menawarkan beberapa tips untuk membantu kita bersama mewujudkan persaudaraan dengan seluruh ciptaan. Tips yang pertama adalah bersihkanlah hatimu dari rasa iri. Kita perlu ingat sabda Yesus yang mengatakan, "Iri hatikah kamu karena aku adalah murah hati?" Kerap kali kita merasa iri karena hidup kita tidak seberuntung orang lain. Hati kita kerap kali terperangkap pada sikap mengawetkan kebencian. Mari kita bersama-sama melihat keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain sebagai bentuk kemurahhatian Allah yang diberikan kepada mereka. Alihkanlah pandanganmu untuk sekarang melihat bahwa keberhasilan orang lain sebagai bentuk kemurahan hati Allah kepada ciptaan. Tips yang kedua adalah minta maaf. Syarat pertobatan sejati atau metanoia adalah penyesalan. Penyesalan hanya mungkin terjadi ketika seseorang mau minta maaf. Ingat, minta maaf adalah perbuatan besar yang selalu mengikat kembali rasa persaudaraan. Sebaliknya, menahan rasa ego untuk membenarkan diri kerap kali justru berujung pada perpecahan dan keretakan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita ingat, Tuhan Yesus senantiasa memaafkan segala kelemahan kita. Namun kerap kali, kitalah yang lelah minta maaf kepada Tuhan. Tips yang ketiga adalah menghargai keunikan sesama. Nobody is perfect. Kita semua mengerti arti ungkapan itu, yakni bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Namun kerap kali kita menuntut kesempurnaan dari orang lain. Sadarkah kita kalau kita lebih suka mencela kekurangan orang lain? Dan ketika kita mencela
apalagi mengumbar kekurangan atau kesalahan orang lain, itu juga berarti bahwa kita mencela gambar dan citra Allah. Kita semua dibentuk dalam gambar dan rupa Allah. Kita semua juga tidak merasa nyaman bila dihina. So, mulai dari sekarang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tips keempat adalah bijaksana dengan amanat kekuasaan yang dipercayakan kepadamu. Kata siapa kekuasaan itu milik orang yang menduduki tahta atau jabatan tertentu. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa setiap orang punya wilayah kekuasaannya masing-masing. Apa itu? Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah penguasa atas gadget yang Anda pegang masing-masing. Anda bisa menjatuhkan siapapun melalui benda sakti itu. Anda bisa egois menggunakan itu hanya untuk kepentingan eksistensi dirimu saja. Mari, kelolalah benda itu untuk menyebarkan hal-hal positif dan hal-hal yang memberkati. Tips terakhir yang ingin saya tawarkan kepada Anda, sediakanlah ruang teduh untuk berdialog bersama Tuhan. Bersama Tuhan, kamu akan mengetahui apa arah hidupmu. Masuklah dalam pergumulan dunia dengan mengandalkan kekuatannya, bukan hanya mengandalkan kekuatanmu. Percayalah, Ia mampu menjadikanmu pembawa berkat untuk hidupmu dan hidup orang-orang yang ada di sekitarmu. Masalahnya adalah, di tengah kesibukan Anda, masih maukah Anda berdialog dengan Tuhan yang selalu menanti Anda? Itulah kelima tips yang ingin saya tawarkan kepada Anda untuk menghayati tema Natal tahun ini. Seandainya kelima tips ini terasa berat untuk Anda, pilihlah salah satu dan jalankanlah dengan penuh komitmen. Tuhan memberkati kita semua.